yang penting perlahan tapi pasti. Nah, contoh kayak UNVR kok bisa masuk 100 juta, 200 juta, atau bahkan 1M. Dia gain misalnya 30% aja, 20% aja, itu udah memberikan return yang jauh lebih gede daripada kita masuk ke saham yang aneh-aneh. Gitu loh. Oke, jadi hari ini kan kita bakal ngomongin soal trading psychology ya. Nah, Ya, mungkin sebelum masuk ke topik utamanya soal trading psychology, aku mau minta outlook dari IHSG dari Koedi sendiri gimana sih belakangan ini? oke. IHSG kan sebenarnya dari hari Minggu lalu kan, hari Senin itu tiba-tiba setelah Lebaran gap down 2%, kemudian turun sampai ke supportnya yang kembali ke harga dia bulan November kemarin. Nah, sebenarnya ini kalau mau dibilang aman juga belum termasuk aman. Jadi perlu kita maintain di harga sekitar support 6.480 sampai 6.500. Kemudian dengan resisten ada di sekitar 6.800 sampai 6.820. Jadi menurut saya IHSG masih akan sideways sementara sampai kedepannya juga kita melihat banyak sekali seperti kebijakan-kebijakan dari The Fed yang memberatkan IHSG dari kenaikan suku bunga dan sebagainya. Jadi untuk semester kedua kita menunggu nih apa sih tindakan dari pemerintah Indonesia, apakah untuk akan menaikkan suku bunga di Indonesia atau gimana, seperti itu. Jadi untuk IHSG sendiri kemarin dengan hari ini kan ditarik oleh Goto ya. Jadi kalau mau dibilang dia sustain juga belum tentu, karena masih ada dari foreign yang ada outflow sedikit gitu loh. Wajar sih sebenarnya mereka melakukan taking profit, cuman uang mereka kan gede ya. Jadi dengan kita retail yang uangnya agak terbatas, menurut saya 20-30% dulu, sementara dari porsi total porto kita bisa pakai dulu gitu. Oke, berarti untuk saat ini IHSG masih belum bisa dibilang aman ya, walaupun udah lumayan menghijau daripada kemarin Iya, setelah liburan tuh turunnya kan dalam banget tuh lumayan. iya betul. Oke, berarti mungkin ada ini ya, ada eh, apa sih namanya, kayak ada dampak dari kenaikan suku bunga di US juga ya berarti. Iya. Iya sih kita bisa Soalnya kayak gini. dari bulan Juni dengan bulan Juli kan pasti udah naik 0,5 kan. Iya. 50 bps. Nah, itu setiap bulan akan naik, berarti sekarang di posisi 1%, berarti at the end of July dia akan pada posisi 2%. Dengan posisi 2% seperti itu, untuk asing saat ini itu pasti lebih menarik dia tarik kembali uangnya ke US, karena harganya itu dengan bunganya yang seperti itu lebih menarik dong daripada di Indonesia yang hanya 3%, 3,5, 4% gitu. Jauh lebih aman juga dia simpan sendiri gitu. Oke. Nah, kalau gitu kan tadi kita udah ngomongin soal IHSG ya. Kalau sekarang aku mau minta dong outlook dari IDX Tekno dan juga perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia. Kalau untuk perusahaan teknologi untuk saat ini ya, sebenarnya menurut saya untuk teknologi masih belum terlalu menarik untuk saya, karena dengan kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga itu uh, tidak menguntungkan untuk teknologi. Jadi teknologi ini masih bikin lower low kalau menurut saya untuk IDX Tekno. Jadi menurut saya untuk flow saat ini itu masih ke sektor defensif seperti consumer, Unilever, HM Sampurna dan sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti teknologi sendiri juga belum terlalu menarik ya. Walaupun kayak belakangan Belum. ini, hari ini juga Goto naik lagi ya. Dia yang Arto naikin. juga naik toh. Arto Arto juga kan juga ya hari naik, ini. ya kan? Arto juga naik. Cuman menurut saya kenaikan dari Tekno ini masih belum sustain. Jadi mesti di maintain untuk mungkin kita fast trading aja di sektor teknologi seperti itu. Oke, berarti belum bisa dibilang terlalu aman ya. Lebih baik ke sektor yang Belum. defensif kayak tadi Betul. Unilever atau HMSP gitu ya. Consumer Iya, goods. betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama ini. Langsung aja.
kan bursa kemarin ini bisa dibilang udah dikocok habis-habisan nih. Apalagi kemarin kan turun gede tuh abis libur lebaran ya. Nah itu pastinya bikin psikologi orang-orang juga lumayan tuh kan ya. Karena dari yang udah mulai nutupin cut loss sebelumnya nih udah mulai hijau portonya, langsung dibanting lagi ke bawah. Nah itu tuh Betul. sebenarnya kenapa sih IHSG kita bisa kayak bisa dibilang anjlok sedalam itu kemarin ini? Sebenarnya kalau kita mau bilang IHSG kenapa bisa anjlok seperti itu, kita melihat bahwa IHSG itu, kita mengingat IHSG itu dari bulan, coba kita lihat ya, dari bulan Februari 2022 sampai kemarin itu di, sebentar, sebentar ya, kita coba lihat nih. Di bulan April itu kenaikannya sudah sekitar hampir 10%. Dengan IPO-nya Goto itu membuat IHSG itu bikin candlestick shooting star, itu menandakan sebenarnya IHSG udah mulai peak sebenarnya. Nah, untuk IHSG sendiri dia koreksi agak dalam, ini sebenarnya menurut saya masih koreksi wajar. Menurut saya, karena IHSG sendiri sudah naik kekencengan. Kalau kita mau lihat dari bulan Oktober 2021 kemarin kan sebenarnya IHSG sudah rally ya. Kemudian dia sideways dari bulan Oktober, akhir Oktober, awal November sampai akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022 dia sideways kemudian bikin high lagi. Dan sekarang sebenarnya kalau kita mau bilang IHSG ini downtrend itu masih sangat terlalu cepat karena dia belum bikin lower low, gitu. Jadi dia masih berpotensi untuk bikin higher low, dengan catatan dia tidak boleh jebol dari 6480. Kalau dia jebol 6480, itu agak berbahaya sih sebenarnya. Seperti itu. Nah, untuk psikologinya sebenarnya pada saat ketika hari pertama pembukaan dari IHSG setelah kita libur panjang dari dari Idul Fitri, sebenarnya ketika IHSG minus 2% itu sebenarnya udah pertanda gitu loh. Jadi kita nggak perlu terlalu lihat lagi support-supportan dan sebagainya. Sebenarnya semua posisi kita amanin dulu, trailing stop dulu gitu loh. Karena kita sudah masuk di fase udah di atas, dan porto yang kita dengan stok yang sudah kita kumpulin dari dulu itu sebenarnya udah profit. Hanya saja sekarang kita trailing stop dulu gitu loh. Nah, sebenarnya kemarin kayak dia turun gitu. Nah, gimana kita menyikapinya gitu loh. Nah, sebenarnya menurut saya jangan nembak bottom. Jangan mengukur dalamnya lautan gitu loh. Nah, yang bisa kita lakuin adalah tunggu ketika dia udah sideways, baru kita bisa menentukan arah IHSG-nya sebenarnya akan kemana dengan sentimen yang seperti apa gitu loh. Jadi untuk saat ini menurut saya IHSG masih belum aman, mendingan rise cash, dan jangan terlalu panik gitu loh. Kalau misalnya IHSG pagi-pagi tiba-tiba merah nih, semua stok saya merah nih, wah semuanya pada cut loss gitu loh, padahal baru open market. Ketika lo open market itu kan nggak mungkin dari fund manager atau apapun bisa langsung jual dalam jumlah gede. Dia hanya paling dalam jumlah kecil aja. Makanya ketika IHSG kayak tadi pagi drop, turun, sebenarnya kesempatan untuk kita untuk collect sebenarnya. Gitu. Oke, berarti IHSG sendiri bisa dibilang koreksinya kemarin tuh cukup wajar ya, karena udah rally lumayan panjang dan udah tinggi banget kayaknya. Oke, tapi untuk sekarang emang better untuk raise cash dulu aja, karena kita nggak bisa nebak bottomingnya dan kita nggak tahu juga bakal turun sampai segimana. Yang penting poinnya itu harganya ada di 6.480 ya, kalau bener ya? Betul. Jadi, intinya di sana. Oke. Setelah jebol itu baru bahaya. Iya, iya betul. Nah, kalau buat para trader nih, ada nggak sih tips buat menjaga psikologi itu tuh tetap terjaga? Apalagi kan kalau marketnya, kan kalau trader tuh mainnya lebih jangka pendek ya, lebih cepat gitu. Dan marketnya kalau fluktuatif juga ruginya lumayan nih kalau para trader kan biasanya. Nah itu gimana sih, ada tips-tips gitu nggak untuk para trader? Oh, kalau untuk tipsnya sendiri sebenarnya untuk trader, makanya seperti saat ini saya di grup saya sudah membatasi teman-teman mereka, maksimal kalian boleh pakai itu 5, mentok
paling banyak itu tuh 50% dari porsi porto. Misalnya porto kita 100 juta. Kita nggak bisa pakai 100 juta, kita maksimal hanya bisa pakai 50 juta gitu loh. Karena kenapa? Anggap 50 juta itu kita loss 10% pun, ya kan, berarti dari total porto kita hanya minus sebesar kurang lebih 5%. Berarti untuk mengembalikan 5% itu kan kita tidak perlu mencari gain yang besar ketika market lagi bullish sebenarnya gitu. Nah, makanya untuk pesan saya kita pegang cash saat ini supaya kenapa? Supaya kalaupun ternyata kalian nyangkut, misalnya contoh, kalian nyangkut di big banks misalnya, kalian masih ada cash untuk bisa serok di bawah ketika market sudah mulai stabil gitu. Nah, sampai kapan ini stabil kita nggak pernah tahu, karena namanya kebijakan itu kan mendadak tiba-tiba muncul, kayak inflasi tiba-tiba yang 8,3% yang sebenarnya itu tinggi banget di US ya. Indonesia sebenarnya masih lumayan terkendali ya untuk inflasinya. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itu faktor eksternal itu yang kita nggak tahu gitu loh. Nah, makanya untuk kita sebagai trader jangan pernah nebak bottom dan tetap stay cash dulu untuk sementara, karena ini baru bikin beberapa candle, 4 hari bikin candle hijau, kita belum bisa bilang bahwa ini valid reversal. Valid reversal itu ketika IHSG sudah bisa bikin higher high seperti itu, dia ada set way panjang baru dia bikin higher high lagi, itu much better sebenarnya gitu. Berarti kan tadi tipsnya buat para trader itu pertama raise cash dulu untuk saat ini karena kondisinya belum pasti dan kita belum bisa bilang IHSG ini udah reversal karena dia belum bikin higher high lagi. Higher high lagi. Iya, Dan juga kita kayak kalau misalkan ada dapat harga yang bawah dan kira-kira IHSG udah mau reversal, bisa beli lagi diserap di harga yang bawah. Ya. Oke, mungkin next question lagi nih kok. Kira-kira kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakuin para trader di saat marketnya tuh kayak gini, dan solusinya tuh apa sih? Oke. Kebanyakan yang saya lihat itu mereka belum memiliki pengalaman yang cukup di market dan mereka udah langsung greedy gitu loh. Ketika melihat sebelahnya cuan, oke, hari ini misalnya contoh, sorry saya sebut ticker bukan disclaimer ya. Seperti contoh Inco MDKA hari ini kan lumayan ya kenaikannya. Dia melihat nih, wah punya dia udah naik tinggi gitu loh. Kok punya saya nih diam-diam aja. Dia buang barang dia, kemudian dia masuk ke MDKA atau Inco ini. Yang notabene sebenarnya udah di atas. Besoknya merah, dia tanya saya. Dia tanya kita gitu loh. Kok ini Inco sama MDKA masih bagus nggak? Kok ini masih bagus nggak gitu loh? Kok ini gimana gitu loh? Nah, makanya saran saya jangan ikut-ikutan. Saran saya kita memiliki trading plan kita sendiri, meskipun contoh misalnya kita ngikutin trading plan dari seorang influencer atau mungkin suatu grup yang kamu join misalnya. Tidak masalah kamu mau join siapapun. Yang penting ketika kamu join, kamu memiliki trading plan nggak? Misalnya contoh kamu nggak bisa bikin trading plan, kamu ikut trading plannya si orang ini gitu. Nah, ketika lu bikin trading plan dan lu ikut, otomatis lu harus disiplin gitu loh. Kalau cut loss. Kalau take trailing stop gitu loh. Jangan sampai misalnya lu udah trailing stop nih tapi masih berharap, oh nanti kan bisa bigger kok, bisa apa kok. Menurut saya percuma, lu bisa persentase yang tinggi, misalnya bisa, oh gue bisa bigger nih, tapi uangnya yang dimasukin cuma 10 juta, cuma 50 juta, ngapain? Mending kalau misalnya kayak kita bisa cuman gain 30%, contoh dari UNVR saya kan sempat call dari 3.700, saat ini sudah 5.000, berarti sudah sekitar 20-30%. Otomatis kamu memiliki dana yang gede, kamu masuk dengan hanya gain 30%, kamu dapat uang gitu loh, lebih gede. Contoh, kamu masuk ke saham yang aneh misalnya, contoh kamu ikut misalnya, kemudian kamu cuma bisa masuk 10 juta karena kamu takut, oh ini ono gitu loh. Jadi ketika misalnya ketika gain misalnya 100% 10 juta, kemudian tiba-tiba lu berarti kan dapat 10 juta dong. Nah, ketika seperti itu,
oke, wah gue hebat, gue bisa gain 100%, gitu loh. Tapi di lain sisi ada nih seorang trader yang lebih kalem gitu loh. Gue nggak perlu lu tiap hari bisa arah-arah ataupun misalnya kayak semua orang call gitu. Gue nggak penting itu, yang penting perlahan tapi pasti. Nah, contoh kayak WNVR gue bisa masuk 100 juta, 200 juta atau bahkan 1 M. Dia gain misalnya 30% aja, 20% aja, itu udah memberikan return yang jauh lebih gede daripada kita masuk ke saham yang aneh-aneh. Gitu loh. Nah, makanya, nah untuk kesalahan-kesalahan lain yang menurut saya masih banyak itu, ya kedisiplinan ini sih, gitu loh. Kita perlu ada satu tekad, dan lu nggak boleh, aduh sayang ya gue cut loss ya. Kan kebanyakan orang kita berpikir, oh gue cut loss besok terbang. Iya. Gue cut loss terbang, nanti gue rugi dong kok, gue udah cut loss gitu. Itu udah urusan kedua, karena lu nggak punya barang. Ketika lu punya barang, lu akan berharap dia naik. Ketika lu nggak punya barang, wah ini bakal naik nggak ya gitu loh. Tapi ketika dia naik, lu seneng gitu loh. Kan percuma lu nggak ada barang gitu loh. Nah makanya perlu lu punya trading plan. Saya sering kok, misalnya saya habis cut loss, habis itu besoknya terbang mantul. Sering. Habis itu mau gimana? Saya udah nggak ada barang. Berarti kita pelan-pelan cari titik entry lagi gitu loh. Jangan sampai kita jangan sampai kita kayak ikut-ikutan dan sebagainya, tidak disiplin pada trading plan. Intinya pada trading plan-nya itu kita bikin nih malam-malam, lu kerjain PR, lu analisa sudah beres, baru aplikasikan ke besoknya gitu loh. Gitu. Pentingnya itu nggak boleh FOMO ya berarti. Betul, tidak boleh FOMO. Jadi mesti sabar aja. Iya, tapi nih kayak ada yang nanya juga nih, gimana sih caranya biar nggak FOMO? Padahal kita sendiri udah tahu nih, nggak boleh FOMO, tapi kan pasti kayak, wah lihat temen cuan nih udah pasti pengen ikut dong gitu. Apalagi kayak, wah masih naik terus, kayak nyesel gitu. Apalagi kalau cut loss masuknya terbang itu sakit hati sih. Itu gimana sih kok cara manage? Betul. Nah, supaya kita tidak FOMO itu ada beberapa cara. Salah satunya dengan kita tidak membuka OLT tersebut. Cara pertama, supaya kita tidak memiliki keinginan untuk melihat harga itu, gitu loh. Iya. Cara yang kedua, kita bisa misalnya, kita tetap trading, gitu loh. Tapi kita tidak perlu melihat kayak grup-grup yang sering mention emiten-emiten yang sering hore-hore gitu loh. Iya. Kita buka OLT, kita melihat, pantau sendiri chartnya, pantau sendiri teknikalnya, atau mungkin ada panduan dari grup, misalnya contoh kayak ada tabel lah, atau ada list lah, dan sebagainya. Kita patokan itu, kalau misalnya udah jebol ya jebol gitu loh. Nah, supaya kita tidak FOMO itu seperti apa? Kok ini boleh masuk nggak? Kok ini boleh masuk nggak? Sebenarnya dari 700 saham, kenapa lu harus masuk saham itu gitu loh? Mention, kamu pertanyakan pada diri kamu sendiri. Misalnya contoh, oh ada saham ABCD, oh dia udah naik nih, sedangkan yang kita pegang EFGH misalnya. Nah, kita pegang EFGH stagnan, tapi kita teman-teman yang pegang ABCD ini naik gitu loh. Kemudian kita EFGH ini kita buang, kita masuk ke sini, padahal ternyata dia pucuk gitu loh. Nah, kita tidak pernah tahu ini pucuk sebelum dia bikin lower low kan. Tapi ternyata kita hantam dulu di sini. Nah, itu udah salah sebenarnya. Jadi contoh, ketika kita memiliki satu pemikiran, gue boleh masuk nggak kok? Itu udah FOMO. Ketika pemikiran, oh gue boleh masuk nggak? Itu udah salah. Itu lu harus ingat. Ketika gue boleh masuk nggak? Gue masuk di berapa ya kok? Ini masih aman nggak? Masih oke nggak? Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya yang dari otak kecil kita yang sebenarnya mengelabui kita sendiri. Gitu loh. Jadi belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar. Makanya perlu dengan analisa yang lebih lengkap. Begitu. Oke. Itu sih salah satu beberapa tipsnya gitu. Berarti yang penting pede aja gitu ya, apalagi kalau udah analisa sendiri,
ya udah pede Ya, aja itu bener dan gak usah ikut-ikutan pede. orang. Bisa Betul. aja itu Beberapa udah pegang dari harga beberapa pokok. sering, iya, beberapa sering malah saya lihat analisa teman-teman yang ada di grup malah jauh lebih bagus dari analisa saya. Mereka bisa dapat di harga lebih bawah gitu loh, tapi Iya. mereka tidak eksekusi. Percuma, lu ada trading plan tapi lu nggak ada eksekusi, ya percuma gitu loh. Iya. Jadi pentingnya itu harus pede juga ya kita di market. Betul. Intinya ketika misalnya lu muncul keraguan, salah satu contoh psikologi market adalah ketika gua kasih, misalnya kita memiliki trading plan atau lu denger trading plan dari seseorang, lu ragu nih, ini oke nggak ya? Lu udah nggak boleh masuk. Kenapa? Karena ketika lu ragu, lu ikut trading plan orang, itu udah kacau gitu loh. Karena lu sendiri, lu tidak yakin dengan barang yang akan, contoh deh misalnya, ini contoh kayak vitamin nih, vitamin ya. Lu, orang bilang misalnya, vitamin ini bagus loh Hendy, misalnya bisa untuk menurunkan kolesterol, bisa untuk multivitamin, mineral dan sebagainya. Tapi lu sendiri nggak tahu merek ini gitu loh, nggak pernah kita tahu gitu loh. Ya percuma, karena lu akan muncul satu keraguan, otomatis tersugesti. Lu barang bagus apapun tuh nggak akan bagus gitu loh. Sama dengan lu beli saham. Ketika saham itu fundamentalnya bagus, flow-nya bagus, tapi lu sendiri ragu. Ketika lu beli, dia gain 10%, lu taking profit. Tapi ketika dia bawa nyelam 30%, oh dia masih ada ini, dia masih ada ini, kayak pembenaran diri. Nah, itu udah salah. Iya. Seperti itu. Oke, berarti yang penting pede dan juga harus yakin gitu ya. Kita harus tahu dulu yang kita beli tuh bener gak sih sahamnya bagus, jangan cuma ikut-ikutan orang aja gitu ya. Betul. Oke, mungkin ini sekarang kita lanjut nih, pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini ada sektor yang menarik apa sih kok? Atau ada saham apa di ISG yang menarik? Nah, kalau untuk stock pick saya ya, ini untuk disclaimer, untuk menarik itu sebenarnya saya masih melihat di komoditi. Komoditi itu kan kemarin kan sempat rally di bagian call ya, call-callan, habis itu lagi koreksi. Nah, sebenarnya call itu masih menarik menurut saya. Cuman yang lagi ada flow ini itu di nikel proxy. Contoh kayak Inco tadi udah naik 7%-an, kemudian Antam, Tins itu biasanya ngekor gitu loh. Nah, cuman disclaimer ya, teman-teman perhatikan chart lagi. Nah, sama beberapa sektor yang saya perhatiin itu sektor consumer yang tadi dari awal sudah saya bilang kalau sektor consumer ini dijadikan sebagai contoh kayak dana tempat para fund manager itu untuk masuk gitu loh. Karena sudah lama dari tahun lalu itu consumer sudah ditinggalin banget. Iya. Dan secara teknikal juga bagus. Jadi why not gitu. Dengan kondisi yang dengan kondisi saat ini IHSG lagi tertekan, otomatis fund kan tidak boleh pegang 100% cash. Dia maksimal hanya boleh 20 atau 10% cash. Berarti 80%-nya harus stok. Stok mana yang akan dia masuk ya? Berarti stok defensif. Seperti itu. Gitu. Oke, itu kalau nikel sendiri itu ada sentimen apa ya? Kenapa dia menarik saat ini? Nah, untuk sentimen saat ini saya belum ketemu sentimen apa, tapi dari sisi chart itu sudah menggambarkan. Kebanyakan dari technical analysis itu lucu. Jadi, misalnya kamu analisa nih, Rahel. Misalnya kamu analisa, tiba-tiba, oh ini bagus, lu beli. Tiba-tiba nanti ketika udah harga pucuk, dia keluar news. Misalnya, mau corporate action lah, mau inilah itulah gitu kan. Sering ketemu nggak, Rahel? Iya, suka pernah. Ya? Nah, makanya dari technical analysis saat ini mungkin tidak ada apa-apa ya. Kalau misalnya teman-teman bilang kayak kemarin presiden ketemu Elon Musk itu belum satu katalis yang kuat untuk membuat nikel ini naik gitu loh. Tapi di satu sisi nikel ini ada flow gitu loh. Nah, tugas saya adalah saya menangkap flow tersebut, kemudian saya entry gitu. Nah, untuk sentimennya tidak harus ada sentimen.
Belum tentu Hmm. sentimen itu datang saat ini. Bisa aja sentimen itu datang ketika dia tengah jalan ataupun dia pada saat dia price in gitu. Oke, berarti untuk saat ini nikel tuh udah ada flow yang oke gitu ya, walaupun sentimennya emang kita belum tahu untuk saat ini ada apa, tapi Ya, flow-nya udah oke ya. iya betul. Oke, ini ada yang nanya nih kok, kalau untuk Ya. emiten CPO, itu dengan adanya Mm-mm. berita terbaru sore ini, Presiden mencabut larangan ekspor minyak goreng itu gimana ya? Untuk CPO sendiri, topik saya masih Ali dengan TAPG, Triputra ya. Mhm. Ya, Iya. masih itu. Dan dari sisi flow juga dari kemarin habis dibanting juga dia tetap kuat gitu loh. Masih Hmm. oke. Oke, berarti CPO masih oke ya so far. Masih oke, cuman agak lagging ya. CPO agak lagging, jadi mesti lebih bersabar sebenarnya. Oke, ini ada beberapa yang mention juga kalau coal masih bagus gak? Apanya? Sorry. Sorry. Emiten coal masih bagus gak? Call masih Batu-batu. oke, call nggak masalah. Selama masih perang ya tidak masalah. Iya Gitu. betul. Heeh. Ini ada yang nanya lagi. Eh, Mungkin emiten dulu kali ya. Kalau Doit sama BRMS gimana nih? Doit kan bagus ya. Dengan kemarin kan Hmm. baru breakout dari pola double bottomnya, kemudian hari ini retrace dan berhasil pullback gitu loh. Hmm. Gitu. Nah, untuk sentimennya apa? Tidak perlu ada sentimen gitu loh. Jadi technical, kalaupun ternyata ada yang jaga, berarti dia sentimen yang kita nggak perlu tahu gitu loh. Yang Iya. perlu kita tahu adalah jaga tren aja. Yang penting trennya masih uptrend, ya udah beli gitu. Nah, untuk BRMS sebenarnya support kuatnya di 200. Selama dia tidak jebol 200 ya aman. Itu kayaknya range konsolidasinya lumayan lebar, 200 sampai 230. Jadi ya disesuaikan aja lah ya. Seperti itu. Gitu. Oke. Eh, ini ada yang nanya lagi nih soal yang Elon Musk. Sorry. Kok Hmm. bisa? Katanya emang ada ini ya, Elon Musk bakal bikin pabrik di Indonesia, apakah ada dampaknya atau kayak tadi Koen udah bilang belum secepat itu? Belum sih. Belum ada dampak apapun sebenarnya. Kan cuma akan, Iya, tapi belum belum. terjadi gitu Ya. loh. Mm-mm. Ah, belum tentu Oke. dia kayak tahun lalu dia tidak jadi, kemudian dia gonjang-ganjing lagi ya Iya. nggak perlu ya kan. Jangan Oke. buy on sentiment, tapi buy with technical analysis gitu. Kita gabungin semuanya. Kalau ada sentimen bagus, contoh kayak si A mau beli perusahaan B misalnya, tapi dari sisi teknikal tidak menarik, ya ngapain kita beli gitu. Iya, betul. Ya. Karena harganya juga akan naik ya selama itu nggak ada flow walaupun sentimennya Betul, betul. ini. Mungkin kalau sekarang kalau bank digital ini gimana kok? Belum bisa naik lagi kah? Untuk sektor teknologi mending hindari dulu deh. Kalaupun ada flow itu hanya short term menurut saya ya. Itu masih short term, jadi saya masih high confidence sama commodity, karena tahun ini bisa dibilang commodity super cycle tahun ini. Kemudian sama sektor consumer, finance juga udah mulai kurang ya, karena udah rally kencang gitu. Jadi saya masih di sektor consumer sama apa tadi, komoditi. Komoditi. Uh, Kalau komoditi mungkin bahas dikit nih kok soal cycle tadi itu kayak cycle di IHSG itu gimana kan kalau komoditi tuh biasa naiknya di akhir tahun ya. Kalau sekarang ini naiknya emang di apa ya? Coba boleh dibahas dikit kok mungkin tentang cycle-nya. Nah, sebenarnya komoditi ini dinaik juga bersamaan dengan kenaikan apa pada saat perang ya, mulai perang di Rusia dan Ukraina itu mulai boom di saat itu. Dan sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah bukan harga dari komoditinya naik atau tidak, tapi kita perlu melihat apakah ada supply
Ada demand nggak? Kita kan menyediakan supply, tapi ada demand nggak? Siapa yang mau beli dengan harga segini gitu loh? Kalau Iya. ada, ya udah. Kalau tidak ada, berarti harga tersebut tidak tidak memberikan, menggambarkan eh, pada emiten tersebut. Contoh harganya call naik sampai $1.000 Hmm. misalnya, tapi ternyata tidak ada yang mau beli, yang ngapain? Mm. Begitu. Kayak kemarin nikel naik sampai 100.000, itu kan gila banget. Habis itu Iya. siapa yang mau beli gitu loh kan? Mm. Nah, seperti itu. Oke, berarti nggak bisa jadiin. Ini ada yang nanya juga nih tadi menjawab pertanyaan yang Mm-mm. sebentar ditanya. Ini Mm-mm. harga, berarti naiknya harga komoditas itu belum tentu bisa naikin harga sahamnya ya, karena Belum kalau tentu. demand-nya itu ya percuma juga nggak ada yang mau beli. Belum tentu. Makanya betul. Jadi percuma kalau harganya naik tapi demand-nya nggak ada, ya percuma gitu. Oke, mungkin buat last question nih kok, atau dua lagi deh kayaknya. Ini ada yang nanya Boleh, soal, boleh. tadi udah sempat dibahas nih soal inflasi kan. Nah, kalau ini sektor Mm-mm. apa sih yang paling diuntungkan kalau inflasi dan juga stagflasi itu terjadi? Kalau dia ternyata terjadi inflasi, orang kan otomatis pasti stok eh, penimbunan ataupun stok makanan dengan banyak. Menurut saya masih sektor consumer yang akan menang. Kenapa? Karena ketika kita inflasi naik, kita pasti menurunkan daya beli. Nggak Ya, mungkin toh misalnya tiba-tiba harga minyak kayak kemarin pertama misalnya 9 ribuan, terus tiba-tiba sekarang kita 12 ribuan. Ngapain kita beli harga yang lebih mahal dengan kualitas yang sama, sedangkan ada opsi lain di bawah yang lebih murah tapi tidak jelek-jelek amat, contoh kayak Pertalite gitu loh. hmm, Jadi mending saya yang biasa isinya Pertamax, saya turunkan standar saya ke Pertalite dulu sementara, gitu loh. ya, Otomatis berarti eh, daya beli untuk orang itu akan menurun sementara, tapi untuk sektor kebutuhan hidup itu pasti akan tetap ada. Siap mau nggak hmm, mau lu harus makan, mau iya nggak mau betul. lu harus minum gitu. Nah itu yang diuntungkan. Bisa karena bisa dibilang itu paling defensif ya, semua orang tetap Iya, bakal butuh kebutuhan sehari-hari gitu. betul, betul. Oke, nih mungkin ini sekarang last question nih kok. Eh, Ya. Gimana sih cara kalian di recovery mental kalau sampai kena crash IHSG? Oke, kalau saya kemarin kayak contoh kayak kemarin saya minus 2%, saya langsung portfolio sell. Saya nggak perlu, saya nggak mau tahu itu supportan apa dan sebagainya. Saya portfolio sell, semua saya buang. Yang profit juga saya buang semuanya. Karena kenapa kita nggak tahu dia akan jatuh sampai mana gitu loh. Makanya Hmm, saya di hari awal saya sudah ingatin bahwa kita jangan nebak bottom, mending kita tunggu sampai flow-nya real masuk hmm, confirmation baru kita masuk gitu loh, tapi hanya dengan dana yang kecil, tidak perlu dengan dana yang gede. Nah, recovery mental pada saat itu saya langsung shutdown OLT, udah, saya nggak melihat apapun gitu loh. Yang saya perlukan, yang saya kondisikan adalah saya perbaiki mental saya reset otak saya hmm, reset sebentar sekitar 5 sampai 10 menit baru saya lihat lagi OLT gitu hmm, loh. Saya buka lagi. Jadi ketika kita lagi penat, misalnya contoh, uh, uh, ini mau gimana ya, ini mau gitu gimana ya, mending lu buang dulu semua hmm. daripada kita pusing. Ya udah, mending kita buang gitu loh. Kayak ya itu ada yang bilang kayak misalnya kayak putus cinta, ya bisa dibilang seperti itu gitu loh. Kalau mun ternyata memang putus, ya udah putus, move on gitu loh. Soalnya kita nggak mungkin uh, memohon-mohon dia kayak gitu, nggak Iya, mungkin iya. gitu. Oke, berarti yang penting sekarang jangan nebak. Kalau disimpulin semuanya hari ini, yang pertama kalau IHSG-nya emang belum terlalu jelas dan belum ada inflow lagi yang gede dari asing, itu kita mendingan risk cash dulu aja dan jangan pernah nebak bottoming karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Iya betul. Oke, mungkin itu aja kok buat pertanyaan-pertanyaan dari live hari ini. Thank you so much udah Ya, mau live bareng Kak Cuan. thank Dan thank you you, so much buat insight-insightnya hari ini udah dikasih. Thank you, Ko. thank you, thank you.